Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiul Akmal dari kelas 2D NIM akhiran 126. Di sini saya sedang merecord layar laptop saya untuk menjelaskan salah satu materi dari Prodi Pendidikan Informatika dengan maksud mengerjakan tugas laporan praktikum multimedia edukasi. Jadi biar gak lama-lama kita mulai saja ya, karena ini waktunya terbatas dan juga takut laptop saya blue screen karena aplikasi komunikasinya sangat tidak agak kurang kompatibel. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang multimedia presentasi. Nah, multimedia presentasi ini adalah salah satu materi dalam Prodi Pendidikan Informatika. Kita langsung mulai dari slide yang pertama. Pengertian dari multimedia. Multimedia adalah media presentasi dengan menggunakan teks, audio, dan visual yang biasanya digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang bersifat teoritis. Jadi multimedia ini adalah merupakan sebuah media presentasi dengan menggunakan teks, menggabungkan audio, menggabungkan visual, yang biasanya multimedia ini digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang bersifat teoritis. Dan multimedia ini dianggap cukup efektif ya, karena dengan menggunakan multimedia proyektor dan juga memiliki jangkauan pancar yang lebih besar. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Kelebihan penggunaan media ini adalah dapat menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian. Jadi multimedia ini tidak hanya menerapkan satu komponen saja seperti ketika guru di kelas menulis menggunakan spidol di papan tulis, di situ hanya menggunakan komponen teks saja. Nah, sedangkan jika kita menggunakan multimedia, di sini kita tidak hanya menggunakan teks, tetapi kita dapat menggabungkan dengan elemen-elemen yang lain seperti video, animasi, image, grafik, dan sound sehingga menjadi satu kesatuan penyajian. Jadi sehingga dari penyajian multimedia dalam pembelajaran seperti tadi dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak, menyederhanakan perhitungan yang rumit, dan mempercepat keberlangsungan proses belajar mengajar di kelas. Jadi dengan menerapkan multimedia dalam pembelajaran, kita dapat mempersingkat waktu pembelajaran di kelas sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Dan di sini ada salah satu kelebihannya juga dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak. Jadi semisal di kelas sang guru saat mengajarkan pelajaran matematika, di situ sang guru terlebih dahulu harus menulis materinya di papan tulis. Nah, jika menggunakan multimedia di sini akan mudah dimengerti dengan menambahkan beberapa tampilan-tampilan atau stiker-stiker sehingga materi yang abstrak dapat dipahami lebih mudah begitu ya. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga dan terakhir. Di sini di dalam multimedia itu terdapat 5 elemen yang sangat penting. Yang pertama adalah teks. Nah, teks ini merupakan elemen asas bagi menyampaikan informasi. Jadi yang namanya multimedia dan pastinya harus membutuhkan yang namanya teks ketikan gitu ya, agar informasi dapat disampaikan kepada pendengar presentasi. Yang kedua ada grafik. Grafik ini dapat memberi penekanan secara visual terhadap penyampaian informasi seperti gambar-gambar grafik gitu, sehingga dengan adanya grafik tersebut pembelajaran dapat lebih leluasa karena adanya tampilan-tampilan baru seperti gambar. Yang ketiga adalah audio. Audio ini dapat membantu menyampaikan informasi dengan lebih berkesan melalui penggunaan suara latar atau kesan audio yang istimewa. Jadi dengan adanya audio, sang guru tidak terlalu banyak melakukan metode ceramah di kelas. Sang guru cukup menggunakan audio tersebut sebagai pembantu begitu. Dan yang keempat ada video. Video ini dapat berguna sebagai penyaluran informasi yang amat menarik dan hidup. Jadi video ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting karena video ini dapat menghidupkan suasana begitu ya, menghidupkan suasana pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir ada animasi. Animasi ini dapat membantu menerangkan satu konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Jadi animasi ini merupakan sebuah tidak juga berbeda dengan video. Animasi ini hanya sebuah gambar yang bisa bergerak dengan cara pengulangan begitu ya, sehingga dapat memberikan kesan yang lebih baik pada presentasi di kelas.
Dan itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang multimedia presentasi. Terpaksa saya menjelaskannya harus cepat dan mengejar waktu ya, karena aplikasi Camtasia-nya tidak begitu kompatibel. Aplikasi rekor videonya juga tidak begitu kompatibel. Jadi biar mempercepat waktu dan laptop saya tidak keburu blue screen gitu. Jadi itulah sedikit penjelasan saya mengenai materi pendidikan informatika multimedia presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.